pas out keluar dari ibadah puasa kalian kan harus ujian, insya Allah ujiannya bisa gitu ya. Amin. Nah sekarang kita coba lihat kisi-kisi yang diajukan oleh Kak Rodi ya. Nah, ini adalah yang akan diujikan ya UTS ini. Nah, rangkaian aplikasi dioda sederhana dengan Clipper dan dioda Zener. Ini Clipper udah ibu anggap udah kan banyak ini. Paling nanti dioda Zener yang ada yang tipenya baru gitu kita bahas. Kemudian paling hari ini kita akan kuatkan lagi analisis DC-BCT dan analisis AC-BCT. Nah, untuk yang AC ini ada tambahan respons frekuensi. Nah, respons frekuensi ini sebetulnya kan ada yang high response ya. Ada yang low response. Nah, yang akan Ibu bahas sekarang yang ini dulu yang low response. Yang high response-nya nggak usah. Jadi kalau nanti keluar yang high response ya nggak usah dikerjakan ya. Tapi kalau keluar low response itu akan kita bahas. Jadi ini kalau keluar low response berarti wajib dikerjakan ya gitu. Kalau yang high response nanti Ibu akan ya dihapuslah bobotnya jadinya gitu ya. Nah, low response itu berarti sesudah analisis AC-BCT di dalamnya nanti ada low response. Kan kalau kita mengerjakan analisa AC itu butuhnya dari analisa DC dulu ya. Analisa DC, nah di sini dapat IE atau IC gitu ya. Nanti dari sini kita dapat RE. VT dibagi IE gitu ya. Nah ini kalau ini hubungannya adalah di analisa AC itu ada yang namanya HIE yang besarnya adalah beta RE gitu. Ya. Kemudian dari sini baru di analisa AC membuat rangkaian analisa sinyal kecil. Ya, nanti mengukur Z in, Z out gitu, lalu AI, AI, ya. Nah, baru di sini ada respons frekuensi. Oke, kita mulai dari analisa DC-BCT dulu ya. Analisa DC-BCT itu ini kita buat yang ini dulu sekarang ya. Ini. Biasanya kalau analisa DC itu yang ditanya adalah biasanya mulai dari IB, hurufnya besar semua ya. I, C, IE, lalu
VCE, lalu VBC gitu. Ya, nah ini yang ditanya ini. Biasanya kayak gini ya. Nah, kita mulai aja dari menghitung IBICIE. Gambar rangkaiannya ini. Langkah pertama untuk melakukan analisa DCBCT itu adalah langkahnya pertama tentu saja kapasitornya kita blok. Itu open circuit. Nah, karena open circuit jadi gambarnya jadi seperti ini. Itu kita buka. Ada gitu ya. Jadi ini kita coret ya. Ini juga nggak ada. Yang ada hanya segini aja. Nah, itu ya. Sudah kita gambar kayak gini kan nanti kalian bikin ininya apa? Hitung IB-nya gimana? IB-nya kan sudah kalian tulis mungkin di kertas note ya. Ini IB-nya adalah VCC dikurangi VBE dibagi RB. RB-nya ini. RB ditambah beta plus 1 RE. Tuh. Tinggal masukin aja. Tapi karena ada si gambarnya itu ya, dia seperti ini. Copy. Si gambarnya mungkin tidak seperti itu, jadi mungkin gambarnya kayak gini. Nah, kok kayak gini, si kan VCC-nya kalau yang ini VCC-nya jadi 1 ya, 20 volt nih. Jadi ini diganti dengan 20 volt nih, kalau yang ini. Nah, kayak gini. Ya. Tapi kalau ini itu bukan 12 tapi 8 gitu. Ini juga RE-nya nggak ada kok ini kan. Hanya VCC kurangi VBE dibagi 390 kilo kan ini. Nah, VCC-nya 8 volt yang ini. Bukan 12 sih tapi 8 volt gitu. Jadi IB-nya nah, ini IB. Tapi kita fokusnya ke soal yang ini aja ya. Nah, berarti segini itu berapa? Coba tolong hitungkan IB-nya itu berapa? IB-nya ini kalian semua memperhatikan ya. IB-nya itu kalau dihitung nanti 0,003451. Atau bisa juga ditulis dengan ya. Terus kalau nanti kita langsung dapat IC di sini. IC itu sama dengan beta IB. Hasilnya adalah kita dapat 140 kali 34,51 itu 4,83.
miliampere. Ya, hati-hati ya dengan mili, dengan sesatuannya ya, jangan gerasak rusak gitu. Ya, IC udah dapat ini, IE itu sekitar ini. Kalau kita hitung IE-nya kan rumusnya beta plus 1 IB. Jadi hampir sama apa betanya 140 sama 140 kan mirip ya. Itu hasilnya adalah 4,87 miliampere. Kalau pakai IC, pakai rumus ini. Tapi nanti kalian bisa bikin IE atau IC-nya hampir sama juga nggak apa-apa. Misalnya 4,83 boleh, 4,87 boleh. Ambil aja salah satu ya, karena itu dia mirip mendekati. Gitu. Kemudian kita diminta menghitung VCE. VCE itu adalah VC kurang VE. VC-nya berapa? VC-nya sama dengan VCC kurangi ICRC gitu. Hasilnya adalah 9,374 volt. Coba kalian pakai aja kalkulatornya. Gitu. Sedangkan VE itu adalah IERE ya. VE-nya IERE. Ini hasilnya itu adalah 5,84 volt. VC, PE-nya tadi sehingga VCE-nya berapa? Tiga koma 534. Ya, ini mah hasil hitungan ya, kalian harus ngitungnya yang benar nanti. Ini VC. Sekarang kita hitung VBC. VBC VB-nya adalah VBE ditambah IERE atau VE-nya. VBE-nya 0,7 tambah VE. VE-nya tadi sudah dihitung 5,84. Jadi sama dengan 6,54. Gitu. Jadi VBC-nya itu berapa? Itu adalah VB kurangi VC ya. Nanti hasilnya adalah minus 2,834. Ini negatif. Ini kita tulis, oh ini BJT-nya aktif ya, di daerah aktif. Karena negatif ya, untuk NPN.
Kalau untuk PNP berarti harusnya positif. Ya. Ya. Itu analisa DC itu seperti ini. Jadi kita bikin sesuai dengan yang kan Ibu sudah beri contoh yang mulai dari fixed bias. Ini namanya emitter stabilized bias. Nanti ada yang jenisnya voltage divider bias gitu. Ya, ada 3 macam. Nah, mungkin ini buatnya salah satu entah yang mana. Itu. Oke, sampai sini analisa DC ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Ibu akan lanjut ke yang analisa AC. Tapi analisa AC Ibu nggak akan pakai soal yang ini. Ibu akan ambil soal yang lain. Ini analisa DC ini kalau ininya biasnya namanya voltage divider bias ya ini. Ini yang ditanya kalau analisa AC itu biasanya mulai dari impedansi input, Z out, lalu AV, AI gitu ya. Ini analisa AC. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah kapasitornya itu short. Kalau di analisa DC kapasitornya kita open circuit. Kalau di sini kapasitornya short gitu. Lalu tegangan DC-nya nonaktif. Atau dibikin sama dengan 0. Itu ya. Jadi nanti langkah berikutnya adalah membuat rangkaian sinyal kecil. Rangkaian sinyal kecilnya jadi gimana? Kita gambar di sini dulu. Berarti gambarnya dari sini, ini inputnya yang dari sini ya. Masuk ke kapasitor, kapasitornya short. Terus masuk ke R1, R2, dia paralel jadinya. Karena menuju ground jadinya. Nah, dari sini masuk ke basis. Nah, di basis itu kita lihat ada transistor ya. Nah, transistor ini modelnya adalah ini ada HIE. Terus ada
sumber arus, kolektor. Ini dari sini ada RC dulu. Lalu ada RL. Nah, ini masuk keluarnya ke V output. Ini V in. Ini V out di sini ya. Nah, ini di sini ada RE sebetulnya. RE tapi karena kapasitornya short, jadi dia RE-nya langsung ke ground gitu. Tuh ya, yang ini namanya HIE. Ini beta IB. Di sini arusnya ngalirnya IB. Ini RC. Yang ini RL. Ya. Nah, jadi gambar sinyal kecil itu kayak gini. Nah, dari sini nih, V in, kapasitor short, lalu ke R1 ke ground, ya ini. R2 ke ground juga, ini. Lalu ketemu transistor, dalam itu ada HE, ada beta IB, ada E. Lalu dari kolektor dia ke RC, ke ground juga, C ke ground. Ini VCC-nya kan sama dengan 0. Lalu di sini emitter harusnya ada RE, tapi karena ada kapasitor jadi dia short gitu. Itu ya, gambar seperti ini. Kemudian kita hitung Z in, Z out. Z in di mana? Ini adalah ngitung Z in. Z in-nya apa aja? Z in-nya adalah 10 kilo, 40 kilo, dan HIE. Ini HIE itu kan kalau kita lihat set langsung ke ground. Yang R2 juga kita set langsung ke ground. R1 juga. R2 ke ground, R1 ke ground, HIE ke ground. Jadi ini semua tiga-tiganya paralel nih. Sehingga ini bisa kita hitung, Z in-nya adalah Z in-nya sama dengan R1 paralel R2 paralel HIE. Si HIE-nya berapa? Nah, ini HIE-nya kita lihat. Jadi diketahui nih sebetulnya di sini RE-nya, jadi nanti kita lihat di soalnya. HIE-nya itu diketahui 1,576 kilo ohm. Jadi diketahui di soal ya. Nah, ini kan berarti ini 10 kilo paralel 40 kilo salah. Balik. R1-nya 40 kilo. 40 kilo paralel 10 kilo paralel 1,576. Nah, hasilnya ini adalah 40 sama 10 lagi nih 8 kilo ya. 8 kilo paralel dengan 1,576 K.
8 kilo adalah 40 kali 10, 400 dibagi 40 tambah 10, 50, 400 bagi 50, 8.000. Lalu paralel dengan ini Z in-nya dengan cara yang sama juga kalian akan dapatkan nilainya adalah Z in-nya 1,316 kilo. Z in-nya udah dapat, baru kita hitung sekarang Z out ya. Z out itu sama dengan RC paralel RL. Jadi ini RC-nya adalah 4 kilo, ini 2K2. Jika udah dihitung, dia hasilnya adalah 1,42 kilo. Ya, set out. Nah, kita ngitung lagi AV sekarang. AV itu kekuatan tegangan, jadi V output dibagi V input. V outputnya ada di kolektor, V inputnya ada di basis ini. Ya, ini kan basis nih. Nah, jadi V outputnya apa? V output itu adalah minus beta kali IB kali RC paralel RL dibagi dengan V input. V inputnya adalah, ini tegangannya bisa di mana aja. Ini kalau ini kan harusnya untuk semua ini. Kalau yang di sini kita hanya tahu IB ini. IB berarti ini kan sama dengan V in. Titik ini, titik ini, titik ini itu V in. Jadi V in-nya adalah IB kali HIE gitu. Nah, ini atasnya ada IB, bawahnya ada IB gitu. Sehingga ini B-nya bisa jadi sama dengan 1. Jadi hasilnya gini. Nah ini di sini HIE kan beta RE ya. Jadi dia rumusnya minus RC paralel RL dibagi dengan RE kecil gitu. RC paralel RL kita udah tahu tadi 1,42 kilo. RE itu adalah HIE dibagi beta. Ini kalau kita hitung RE-nya adalah HIE dibagi beta. Hasilnya adalah 15,76. Jadi berapa? AV-nya sekitar minus 90. AV.
IIN-nya berapa? Jadi AI itu IO dibagi IIN. Ya. Kita lihat gambar di sini. Nah, IIN itu adanya di sini. Tapi kita taunya hanya IB yang ngalir lewat HIE. Jadi kalau ini dua ini kita gabungin jadi RB ya. Maka itu kayak dua pembagi arus dua ya. Yang lewat HIE itu adalah IB, yang lewat input jadinya apa? Jadi kita bisa pakai pembagi arus gitu. Lewat pembagi arus, IIN-nya itu sama dengan IB. Bagi arus. Jadi IIN-nya apa? IIN-nya adalah RBB ditambah HIE dibagi RBB kali IB. Nah, ini IIN. Tinggal tulis ini aja. Nanti RBB tambah HIE bagi RBB kali IB. Ini kita bisa hapus IB-nya. Jadi sama dengan 1. Jadi O per IIN-nya apa? Beta dibagi RBB tambah beta RE dibagi RBB. Ini ke atas beta RBB-nya bisa ke atas. Beta RBB dibagi RBB tambah beta RE. Ini hasilnya adalah sekitar 85,1 kali AI-nya.
itu analisa AC. Nah, analisasinya gitu. Jadi analisa AC dimulai dari menghitung analisa DC dulu ya, untuk mendapatkan RE kecil, HIE, lalu kapasitor kita short, tegangan DC dinolkan, bikin rangkaian sinyal kecil yang ini. Lalu sudah bikin rangkaian sinyal kecil, udah dihitung Z inputnya, Z outputnya, V outputnya. Tapi ingat ya, di sini harus tidak memiliki nilai. Jangan diberi nilai, misalnya di analisa DC nih, kita dapat IB-nya adalah 34,51 mikroampere. Nah, IB ini tidak boleh dimasukkan ke nilai IB ini, karena beda itu si IB yang untuk arus DC, yang ini IB akibat tegangan AC gitu. Jadi sesuatu yang berbeda gitu. Tidak boleh dimasukkan ya. Jadi yang justru adanya saling mengeliminasi. Kalau di analisa AC arus-arusnya itu saling mengeliminasi supaya tidak masuk dalam rumusnya gitu. Karena IB itu bervariasi terus ya, karena sinyalnya fluktuatif tuh. Jadi si IB itu berubah-ubah, IB yang ini nih gitu. Jadi jangan dimasukkan angka, nggak boleh. Nah, jadi ini kalau IB-nya dimasukkan angka nggak boleh. Ya udah aja kayak gini. Dia saling eliminasi, nanti hilang IB-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk yang respons frekuensi. Soalnya Ibu ambil dari sama juga ini. Ini soal jika diketahuinya RE ya 1,5 titik ini nggak mungkin, karena kalau segini berarti besar banget. Satu koma 576 kilo, AV-nya min 90, tentukan frekuensi cut off FLS, FLC, FLE untuk rangkaian transistor berikut. Nah, ini cut off ini itu berhubungan erat dengan kapasitor yang ada pada rangkaian gitu ya. Jadi FLS ini sebetulnya adalah akibat kapasitor TS yang 10 mikrofarad ini. FLC itu akibat kapasitor yang di kolektor atau mikrofarad. Hal ini yang ini ya. FLE adalah kapasitor yang ada di emitter. Sekarang kita coba lihat apa langkah yang harus kita lakukan ketika diminta memplot respons frekuensi. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah respons frekuensi rendah. Jadi bukan high response ya, yang frekuensi rendahnya aja. Berarti langkahnya sama, yaitu membuat rangkaian sinyal kecil dulu, tapi kapasitornya tidak dihilangkan gitu. Jadi kita bikin rangkaian sinyal kecil, tapi kapasitornya tetap ada. Pakai warna hitam. Ini ada R1 paralel R2 ini. Kayaknya salah. Kapasitornya ini.
Dari emitter nanti ada RE, ada kapasitor CE. Nah, di sini ada RC, di sini ada kapasitor juga, sorry. Kayaknya VI-nya simbolnya pakai simbol pegangan. Oh iya, ingat ya beta kadang namanya adalah HFE. Ini R, ini RC. Udah, jadi kita bikin gambar kapasitor yang udah dihilangin. Sekarang kita buat ini adalah untuk FLS. Kita mulai dari FLS. FLS itu akibat CS. Akibat CS ya. Nah, ini CS ini CE dan CC itu dibikin short ya katanya. Nah, terus sumber arusnya open circuit nanti. Jadi nanti gambarnya gimana? CS, lalu di sini ada RB, lalu ada HI, yang ini short, jadi nggak ada, jadi gini, short lurus gitu ya. Ini adalah RB, RBB, ini HIE ada di sini. Nah, FLS itu adalah satu dibagi itu ya.
1, RBB-nya berapa? RBB-nya 1 paralel R2 ini nilainya adalah 8 kilo ohm. Beta RE itu adalah 1576. RE ini adalah RE 2 kilo ya. Ya 2 kilo. RC 4 kilo. RL 2,2 kilo ohm. Ya kayak gitu. Jadi kita masukin ke sini RBB-nya 8 kilo, HI-nya 1200. Ini hasilnya adalah 12,1 Hz. Coba hitung ya. 12,1 Hz. Gitu. Nah, terus kita hitung yang kedua. Akibat apa namanya? Ibu ini screenshot. Nah, sekarang yang akibat FLC. Ini akibat kapasitor C. Gitu. Ya. Berarti gambarnya gimana? Gambar ini kan ada sumber arus jadi terbuka nih. Jadi dari kapasitor C itu R-nya ini nggak ada lagi selain RC dan RL. Gitu. Gambarnya kayak gini. Nah, jadi ini RC, di sini RL. Jadi di hadapan C itu FLC itu sama dengan 1 dibagi 2 bagi Pi bagi CC dan kali dengan RC seri dengan RL. Ini seri ya, nggak paralel. CC-nya itu berapa ya? Besarnya CC-nya itu kalau salah besarnya 1 mikrofarad. Yang ini besarnya 20 mikrofarad. Yang ini besarnya 10 mikrofarad. Ini sama dengan hasilnya adalah 25,6 Hz. Coba hitung ya kalian hitung. Hitung hitungnya segini. Gitu. Ada pertanyaan nggak untuk yang respons frekuensi?
Oke, sekarang yang FLE ya. FLE ini berarti kalau FLE di depannya ya deh ini. Nah gitu. FLE itu RC dengan RN-nya nggak ada. Jadi dia FLE itu adanya di sini aja. Yang ini short ya. Terbuka, yang CS-nya terbuka. Jadi di sini sebenarnya ada R ya. Nah RS-nya ini bikin dia kayak sumber arus loh gitu. Jadi ini terbuka di sini nggak ada. Yang ada cuma ini. Jadi kalau kita gambar ini seperti ini. CE. Lalu di depan CE itu ada RE. Nah, ingat ya di sini yang mengalir ke sini itu adalah beta plus 1 IB. Sedangkan yang mengalir di sini adalah IB. Nah ini ngaruh ke nilai. Jadi ini jadi RE. Yang ini HIE. Itu jadi HIE dibagi beta. Lalu di sini ada RB. RB dibagi beta. Ini RBB ya namanya. RBB bagi beta. Kenapa ini? Karena harus yang sini ngalirnya IB. Yang sini beta plus 1 IB jadi seperti ini. Nah jadi FLE ini CE-nya tadi berapa besarnya? 20 ya. Maka FLE itu sama dengan 1 dibagi 2P kali RE. RE-nya itu adalah CE. Nah RE-nya adalah RE paralel dengan RBB per beta. Udah kayak gini. Nanti hasilnya FLE itu ini kalau kalian hitung berapa RE paralel ini FLE-nya. Berapa ya FLE-nya ya? Ya 85 kalau salah benar. Gue nggak akan ngitung lagi. Delapan puluh tujuh koma 12 Hz. 87,12 Hz. Nah, gitu. Jadi FLE-nya itu segini. Nah, sekarang kita sudah diminta menghitung 3. Sebetulnya berapa sih cut off bawahnya? Nah, sebelumnya itu di soal itu kalian diminta untuk menggambar ya, memplot respons frekuensi rendahnya sesuai dengan parameter yang tertera. Jadi kita hasil hitungan kita gitu. Nah, bagaimana memplot respons frekuensi? Itu adalah respons frekuensi itu kita gambar. Jadinya gambarnya ya kita yang pernah belajar respons frekuensi waktu di mana RL tuh musik.
Nah, gambarnya kayak gini si respons frekuensinya. Jadi yang paling rendah berapa? Yang paling rendah adalah 12,1 Hz nih. Dia ada di sini. Nah, ini 12,1 Hz ini kan dia bikinnya ini, Ibu akan hapus ya yang ini. Mungkin Ibu kecilkan dulu. Berarti ini FLS. Yang ini nggak ada. Yang setelahnya kita geser. Gambarnya agak berbeda. Ini Ibu ambil dari nah, ini adalah 10. Nah, tadi respons frekuensi kita dapat cut off-nya kan dari antara 10 sampai 100 gitu. Ya. Ini kalau kayak gini seribunya di mana? Seribunya di sini. Kalau gambarnya seribunya salah bukan di sini. Jadi harus sama. Misalnya ini di sini. Nah, ini seribunya di sini. Ini seribunya. Ini Ibu hapus ya pastinya. Karena ini nggak ada skalanya. Nah, kayak gitu. Berarti gambarnya ini 10, 100, 1000. Ya, ini namanya skala logaritmik. Nah, ini nilai yang pertama, FLS-nya kita pakai warna orange ya. FLS-nya 12,1 Hz. Yang FLC itu adalah 25,6 Hz. FLE-nya 87,12 Hz. Nah, gitu. Nah, jadi cara gambarnya gitu. Ini di 12,1 bikin, di 25,6 bikin. Nah, ini. Yang mana FL-nya? FL akhirnya adalah yang ini yang paling tinggi. Yaitu 87,12 Hz gitu. Nah, ini adalah cut off bawahnya. Cut off bawah final. Ya, gitu ini. Diambil yang tertinggi. Nanti kalau cut off atas diambil yang paling rendah gitu. Gitu ya. Itu respons frekuensi. Silakan mungkin ingin tanyakan. Jadi kita kan ngitung 3 nih. Ada yang 12,1, ada yang 25,6, ada yang 87,12. Yang mana FL totalnya yang paling tinggi, yaitu 87,12 Hz. Yang diminta digambar adalah seperti ini. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah selesai nih. Berarti analisa AC, analisa DC, BJT udah selesai. Sekarang Ibu mau menunjukkan satu soal mengenai Zener. Oke, kita masuk ke Zener ya. Zener. Zener soalnya kayak gini. Agak berbeda dari yang pernah didiskusikan di kelas 4 karena di sini R-nya ada 2 ya. Iya.
Nah, sekarang untuk ngecek Zener apa sih yang mau dikerjakan? Pertama adalah cek Zenernya on atau on. Off. Caranya gimana? Cek Zener on atau off itu kebayang kan kalau Zener dilepas berarti hanya ada 3 RI gitu. Nah, si VL itu adalah tegangan di Zener full. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya kayak gini. Nah, ini kan tadi Zenernya di sini. Ini 400. Ketegangan VL-nya di sini, di Zener. Nah, jadi kita lihat ini adalah baterai ya, 24 volt. Maka VL-nya pembagi tegangan 800 dibagi 800 tambah 400 kali 24. 8 per 12 kali 24 hasilnya adalah 16 volt. Nah, ini adalah untuk cek. Sehingga kita bisa lihat VL-nya itu lebih besar daripada VZ. Kenapa? Karena kan VL-nya dapatnya 16, VZ-nya lebih besar daripada 10 volt. Nah, yang penting itu ketika dia lebih besar dari 10 volt, maka Zener on. Gitu. Zenernya on. Kalau Zenernya sudah on, maka VL itu bakal sama dengan VZ. Jadi berapa VL-nya? Bukan lagi 16 ya, tapi dia 10 volt gitu. Karena Zenernya on. Nah gitu ya, harus diperhatikan step-step penghitungannya seperti apa gitu. Jadi kalau Zener on, VL sama dengan VZ sama 10 volt, kita bisa menghitung yang nomor 1 nih. Oh, gitu. Nah, kemudian kita hitung yang kedua. Yang kedua ini yang pertama, ini pakai satu rumah gitu. Nomor 2 hitung IS. IS itu sama dengan PRS dibagi dengan RS. PRS itu adalah V input dikurangi VL dibagi dengan 400. V inputnya 24, VL-nya 10 dibagi 400. Hasilnya berapa tadi?
35 miliampere. Hati-hati ya, hitung. Ini dapatnya 35 miliampere. Lalu kita diminta menghitung IZ. Nah, IO dulu aja. IO itu adalah VL dibagi FL. VL-nya adalah VZ. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang 16 volt VL-nya, tapi yang VZ. Nah, VZ-nya adalah 10. FL-nya 600 plus 200. Jadi dia berapa nih, 10 dibagi 8? 12,5 miliampere. IO. Nah, yang terakhir kita menghitung IZ. Di yang sebelah aja ya. IZ. IZ IS-nya berapa tadi? 35 miliampere. IO-nya 12,5 miliampere. Jadi hasilnya adalah 22,5 miliampere. Lalu kita hitung PZ. Warna biru. PZ itu sama dengan VZ kali IZ. VZ-nya berapa tadi? 10. IZ-nya 22,5. Jadi sama dengan 225 miliwatt itu VZ-nya. Kalau dia masih dalam era masih dalam batasannya. Gitu. Jadi step-stepnya kayak gitu ya. Kita tadi minta hitung apa lagi ya? Udah ya. Dia nggak respon. Ini udah ya. Udah selesai ya. Sekarang kita masuk tentang dioda ya. Kalau Clipper belajar sendiri aja. Sekarang dioda, Ibu akan kasih soal diodanya yang kita samakan aja dengan kelas sebelumnya ini. Pertama kita hitung dulu ketika setengah periode positif ya. Saat setengah periode positif.
Maka itu di era ini, di saat ini, maka dioda 1, D1 on, D2 off. Kenapa off? Karena dia katodanya di sini. Ini gambarnya gimana? Gambarnya kayak gini. Ini short. Terus yang ini open circuit. Off ya. Open circuit kita aja kan. Lalu di sini ada R. Nah ini jadi V outputnya, nggak ada arus nih. V ini di sini, V ini. Jadi nggak ada arus ke sini karena arus mau ngalir ke sini. Jadi V outputnya sama dengan 0. Ya. Nah saat setengah periode positif negatif, berarti setengah periode negatif teh 0. Gini ya. Itu D1-nya off, D2-nya on. Gitu. Jadi gambarnya gimana? Yang ini terbuka, yang ini short circuit. Terus ada ada R ini. Nah ini V output di sini. Ini V input. V input yang tadi sinusoid ya. Jadi kalau kita lihat hitung V outputnya ini kan 4 ohm. 4 ohm itu. Yang 4 ohm. Yang ini 6 ohm. Maka V outputnya adalah 4 dibagi 4 tambah 6 kali V in. Tapi V in-nya ini setengah periode negatif gitu. Sehingga ya 0,4 kali V in. Nah gambarnya gimana? Gambarnya ini buka aja. Nah si outputnya itu adalah yang kuning ya kita lihat. Dia ketika setengah periode positif outputnya 0. 0. Ketika setengah periode negatif outputnya seperti input tapi maksimumnya paling 0,4 V in, jadi sampai 0,8. Sampai 8. Ini gambar mungkin kita panjang, kita main.
Nah, gitu. Di sini 0. Ininya. Ini di 8 kira-kira di sini. Gitu. Tim dia 0 lagi. Kayak gitu ya. Ini di minus 8. Kenapa minus 8? Jadi ketika V in-nya min 20, maka V out-nya 0,4 kali min 20 sama dengan min 8 volt gitu. Jadi dia fruktose 0, terus min 8, 0 gitu. 0, min 1, min 2, min 3, min 8, min 7, min 6, kayak gitu ya. Terus, nah sekarang pertanyaan yang B ini, yang B. Hitung nilai tegangan output dan arus pada R2 saat nilainya min 5 volt. Jadi kita akan hitung V output pada saat V output dan IR2 pada V input sama dengan minus 5 volt gitu. Jadi V outputnya berapa? 0,4 kali V in. Karena dia di minus, jadi kalau dia mintanya yang plus, itu 0. Nih, ketika plus semuanya 0. Tapi ketika minus, masukkan rumus ini. Jadi 0,4 kali min 5, berarti minus 2 volt. IR2-nya berapa? Min 2 dibagi 4. Jadi minus 0,5 volt. Salah, ampere. Nah, gitu jawabannya. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang B. Ini yang A yang tadi. Oke. Gitu ya, jadi dari tadi itu kita sudah bahas tentang kisi-kisinya ya. Rangkaian aplikasi dioda sederhana, ini maksudnya dioda sederhana. Ini Zener, ini maksudnya dioda sederhana. Nanti ada Zener, ada Klipper itu yang sudah kita diskusikan juga ya. Lalu ada analisa DC BCT. Kemudian ini boleh dikerjakan juga kalau mau ya kerjakan aja. Lalu untuk latihan. Lalu ada analisa AC BCT. Ya. Lalu ada respons frekuensi. Kemudian ada respons frekuensinya ada 3. Ada 3 kapasitor. Lalu kita menggambar mode plot yang ini. Kemudian menghitung Zener. Ya. Lalu kita bahas mengenai diode rangkaian dioda ini. Ya udah itu. Cukup sih kata ibu latihannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Di save dulu. Gak ada pertanyaan nih. Diam weh. Coba diketikkan soal-soal, kalau ada yang mau didiskusikan, boleh tanya ibu. Kita masih punya waktu minggu, kalian untuk berlatih ya. Ini soal-soalnya sudah ada di grup, silahkan dimanfaatkan, dicoba. Itu boleh juga cari soal yang lain. Kalau ada pertanyaan, ajukan di grup ya. Kita diskusi di grup. Jangan japri, oke? Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan hari ini ya. Ini udah semuanya sampai dengan kelas yang lain juga. Mungkin ini agak lebih cepat karena tadi kita tidak menghitung sudah pakai hitungan sebelumnya. Silakan kalian coba menghitung dengan menggunakan kalkulatornya masing-masing gitu ya. Supaya berlatih menggunakan kalkulator juga. Oke. Kita tutup aja ya. Tolong on cap sebentar. Ibu nggak bisa nyari kamera karena bekas pakai Zoom gitu. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Lebaran kemarin. Mudah-mudahan puasanya membantu kalian mengerjakan UTS ya, insya Allah. Salah satunya tentu yang lain yang lebih bermanfaat itu dapat kalian raih. Kita tutup aja ya. Ibu ambil dulu screenshotnya. Oke, kita posting di sini. Selamat belajar, selamat bekerja keras. Semoga hasilnya sesuai harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.